Hai, salam Kota Mangga, Kota Indramayu, Kota Newong Reang. Gimana kabarnya dulur-dulur kabeh ki, dulur Bang Armi di segala penjuru se-Indonesia, di luar negeri juga ya. Mudah-mudahan sehat semua, sehat waras bergas, sugibras, ajak lalen sering keramas, tapi baka adus baka beli adus ya angel keramas ya boleh. Nah, sekian kita pengen ngebahas sedikit baik ya, sedikit ngebahas di saat waktu debat kemarin, debat antara ini yang sehingga patak bahas nih kita di saat debat antara paslon 2 karo paslon 1, antara Luki Hakim Saifuddin paslon 2 dengan paslon 1 Baher ya, Bambang Hermanto dan siapa, Hasan Basari. Nah, jadi di situ ada pertanyaan yang dilontarkan oleh paslon 2 ke paslon 1, terus paslon 1 menjawab dari pertanyaannya paslon 2. Nah, terus ada tanggapan. Nah, di situ nanti kita kita bahas setitik bae lah, ora usah akeh-akeh ya. Bakal akeh waktunya pone dawa terus kita ya maaf ya, kita begawang rakyat biasa, beli ngerti nih urusan-urusan kepemerintahan. Mungkin mau ya sharing-sharing biar dikit lah ya. Yuk ditonton dikit video nih ya, yuk. Terima kasih atas waktunya. Untuk paslon 01, saya melihat salah satu program saudara adalah pendidikan gratis sehingga sampai jenjang perguruan tinggi. Dan ini berdasarkan data yang saya miliki, jumlah siswa itu ada 70.000 orang. Itu dikali kalau 10 juta saja satu orang untuk sampai kuliah, itu berarti sekitar 700 miliar lebih. Dan ini kan belum lagi untuk ada memberikan sepeda motor kepada RT dan RW. Itu ada sekitar berapa RW itu? Ada 7.000 RT. Kalau dikalikan sama harga motor yang paling murah berapa? Sekitar 20 juta. Berarti 7.000 dikali 20 juta ditambah juga dengan ditambah tadi itu 70.000 orang dikali 10 juta. Ini artinya sudah sampai ke hampir 1 triliun. Sementara PAD Indramayu sampai saat ini cuma ada sekitar 560 miliar. Kalau misalnya itu dipakai dan campur ngutang ke tetangga, nanti prioritas yang lainnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Luki. Jadi apa yang dimaksud oleh kita itu membagi-bagi motor itu sebenarnya ada di dalam satu program. Kita memberikan bantuan keuangan secara stimulus untuk satu desa minimal 100 juta per tahun, dan uang itu bisa dimanfaatkan untuk pembelian sepeda motor ataupun kebutuhan yang lain sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya. Lalu kemudian yang kedua itu terkait dengan pendidikan gratis, itu juga kalimatnya saya kira kurang lengkap. Jadi yang dimaksud pendidikan gratis itu adalah untuk mereka yang tidak mampu dan mereka yang berprestasi. Itu yang kita maksud pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perlu kami menambahkan dan menegaskan barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Saya panggil Pak Bupati ya. Terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan motor RT itu, kami memprogramkan bantuan keuangan bagi pemerintah desa per tahun, satu desa 100 juta. Peruntukannya itu diberikan kewenangan kepada pemerintah desa sendiri sesuai dengan plafon yang diusulkan kepada pemerintah daerah. Satu. Yang kedua, terkait dengan pendidikan gratis. Gratis yang dimaksud oleh kita adalah memberikan beasiswa bagi masyarakat yang berprestasi dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Karena sudah pernah kami lakukan pada saat saya jadi anggota DPRD itu, bupatinya yang dulu itu memberikan bantuan kepada beasiswa bagi keluarga tidak mampu. Dan waktu Anda habis Bapak. Ya, oke ya. Nah, tadi pertanyaan dari Luki Hakim tadi ya, dari paslon 02, bahwa yang pertama tentang mengenai pendidikan gratis.
pendidikan gratis, terus yang kedua mempertanyakan tentang pengadaan motor yang katanya waktu itu kan di saat kampanye itu Baher kan mengatakan bahwa 1 RW 1 motor. Nah ini videonya. Saya akan kasih RT dan RW 1 motor ya, 1. Jadi ini kan memunculkan pemikiran ya. Kalau kemarin itu ada videonya tadi itu kan mengatakan bahwa 1 motor 1 RW 1 motor, 1 RT 1 RW 1 motor gitu kan. Nah itu menjadi pemikiran bahwa di masyarakat, kalangan masyarakat termasuk saya juga menilainya tuh bahwa 1 orang RT itu mendapatkan 1 motor, 1 RW juga mendapatkan 1 motor. Nah perhitungannya ya itu tadi. Dari 1 desa ini ada berapa RT, ada berapa RW, ya. Nah, terus 1 kecamatan ada berapa desa dikalikan. Dalam 1 kabupaten ada berapa kecamatan dikalikan lagi, maka muncullah jadi angka yang begitu besar. Tadi yang sudah disampaikan sama Luki Hakim tuh bahwa PAD-nya tuh nggak segitu gitu loh. Terus dari mana? Dan ternyata tadi kan jawaban untuk mengenai motor ya. Tapi untuk ini dulu untuk pendidikan gratis ini saya sepakat ya. Saya sepakat kalau misalkan pendidikan gratis itu diserahkan kepada anak yang berprestasi dan anak itu adalah dari orang yang tidak punya. Itu saya sepakat banget. Sangat sepakat. Nah, kalau untuk mengenai pengadaan motor ini yang akan menjadi pembicaraan karena di masyarakat luas itu diterimanya itu bahwa 1 RT 1 RW 1 RW 1 motor, 1 RT 1 motor. Ternyata itu bukan. Ternyata bukan begitu. Ternyata ini adalah anggaran atau dana stimulus ya. Stimulus untuk 1 tahun sebesar minimal katanya itu 100 juta. Nah, tapi kita harus paham dulu nih. Coba kita, kalau saya keliru ya, kalau salah saya keliru silahkan dikoreksi ya di komentar ya. Kalau dana stimulus berarti artinya adalah dana atau anggaran untuk merangsang atau dorongan supaya desa itu menjadi lebih giat lagi gitu, menjadi lebih baik lagi, harapannya seperti itu. Harapannya, namun yang jadi permasalahan dana stimulus ini adalah anggaran untuk membantu keuangan tadi yang saya dengar itu ya, dana untuk membantu keuangan kepada di desa itu. Nah, terutama di sini adalah RT dengan RW membantu keuangan untuk mereka. Nah, ini menurut saya ini kurang tepat. Ini kalau menurut saya kurang tepat. Artinya begini kurang tepatnya. Anggaran 100 juta minimal, anggaplah 100 juta. Lantas dana 100 juta ini untuk membantu keuangan kepada para RT RW. Nah, ini jadi ambigu kalau menurut saya. Ini jadi abu-abu, jadi nggak jelas. Nggak jelas kalau menurut saya. Makanya tadi saya bilang kalau dana stimulus ini akan menjadi pembicaraan atau bahasa ininya akan menjadi perdebatan. Karena kurang terarah kepada kesejahteraan masyarakat atau keperekonomian kemasyarakatan atau untuk untuk membangun desa lebih kepada lebih kepada masyarakat pengguna secara luas gitu. Makanya di sini saya mikirnya itu ya maklum ya karena saya itu bukan siapa-siapa ya. Makanya kalau saya salah silakan koreksi ya bahwa dana stimulus adalah artinya adalah dorongan untuk merangsang bahwa di desa itu menjadi lebih baik begitu. Cuman arahnya nanti kan ke perorangan nih. Saya berpikirnya kalau dana stimulus yang dengan terapan seperti itu maka nanti akan larinya ke perorangan, ke si A, ke si B, ke si C, bahkan bisa jadi bahkan bisa jadi hanya kepada orang-orang yang dekat dengan pemerintahan desa. Dalam hal ini kepala desa atau kuunya. Nah, gitu karena yang menjalankan pemerintahan adalah eksekutornya adalah kuwu kan. Tuh. Mungkin teknisnya nanti pasti akan berdiskusi dengan BPD di dalam musrembang untuk menyalurkan dana tersebut. Tapi ini akan menjadi perdebatannya. Menurut saya ini dalam saat kondisi sekarang ini kurang tepat. Oke, kita lanjut dulu deh. Terima kasih atas tanggapan atau jawaban dari nomor 1 Pak Haji Hasan.
Saya sepakat ya, memplagiat istilahnya, kalau bukan program yang bagus dulu itu kita gunakan lagi. Namun demikian mungkin ternyata salah juga ini saya mendengar atau Pak Sak mendengar, bukan 1 RT 1 RW itu dapat motor begitu Pak Hasan ya. Bukan ya. Kedua, sarjana itu tidak sarjana sebagaimana jumlah 70.000 itu. Maka saya bingung sebagai mantan ketua anggaran, dari mana ini uangnya? 560 miliar itu sebagaimana PAD kita. Kemudian kalau kita hitung jumlah RT RW, agak mungkin nih. Akhirnya hari ini alhamdulillah dalam forum debat ini terbuka bahwa saya bukan daripada RT RW, teman-teman sekalian. Mas Idam, jadi masyarakat jangan sampai terkecoh ataupun juga salah menangkap bahwasanya bukan untuk RT RW, untuk memberikan prioritas kepada bantuan keuangan desa. Padahal kalau saya bentukan uang itu untuk padat karya, lebih manfaat bagaimana untuk rakyat di samping daripada ADD maupun dana desa. Terima kasih. Bantuan keuangan yang diusulkan oleh desa itu tidak terfokus pada peruntukan untuk RT pembelian motor, tidak. Makanya kami berikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu sendiri. Kalau peruntukannya memang dipentingkan untuk padat karya, maka kami persilakan. Yang penting kami berkewajiban dalam rangka melakukan percepatan, mendorong kepada pemerintah desa dalam rangka menata kota, membangun desa. Maka kami pemerintah Kabupaten Indramayu, kalau saya beri mandat, akan berikan dana stimulus untuk tiap-tiap desa 100 juta minimal. Jadi bisa lebih, tergantung nanti usulan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa itu sendiri. Ya, oke ya. Jadi gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau dana stimulus ini jadinya abu-abu kan. Padahal paslon 01 ini yang di video tadi itu bahwa mengatakan bahwa 1 RT 1 RW 1 motor gitu kan. Nah, itu kan menjadi ambigu sekarang. Ternyata itu arahnya bukan ke sana. Ya, mungkin itu strategi mereka di saat kampanye. Itu aja lah. Kalau menurut saya sih itu aja. Padahal isinya nggak seperti itu. Tapi kan yang jelas kalau dana stimulasi seperti ini seolah-olah dana ini belum bertuan. Ini tuannya siapa, mau digunakan untuk apa. Jadi dananya ada, tapi mencari tuan dulu. Itu kalau menurut saya nih. Kalau menurut saya ya. Nah, terus kalau misalkan seperti yang tadi dibilang sama Paslon 02 ya, tadi yang disampaikan sama Pak Haji Saifuddin, itu benar itu, saya setuju tuh, saya sepakat. Karena apa? Kalau dana itu memang diarahkan untuk padat karya, berarti sudah jelas tuh, sudah ada tuannya. Jadi mau diarahkan kemana dana tersebut ya? Nah, kalau untuk padat karya kan bisa digunakan untuk kemaslahatan atau digunakan untuk seluruh masyarakat desa. Jadi tidak kepada perorangan. Apalagi tadi disebutnya itu sebagai dana bantuan keuangan. Nah, ini kan bingung kan? Kita jadinya bingung, makanya nanti arahnya itu kepada perorangan. Tapi kalau untuk padat karya, saya sangat setuju. Contoh nih, kalau padat karya nih, ada jalan gang yang rusak. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam program di dalam musrembang di desa ya, yang disepakati oleh BPD. Nah, dananya berapa itu bisa dihitung, bisa diukur. Itu padat karya. Nah, terus lagi misalkan pembersihan selokan. Kalau itu dipakai untuk seperti itu, berarti ini kan yang menggunakan kan semua masyarakat toh. Bukan perorangan, bantuan keuangan kepada si A dan si B. Akhirnya kalau sudah seperti itu khawatirkan akan yang dapat itu hanya orang yang terdekat dengan kepala desa atau kepada kuwu. Itu yang dikhawatirkan, makanya saya bilang tadi ambigu. Kalau dana ini stimulus dan sebagai dana anggaran bantuan keuangan untuk menggenjot pembangunan di dunia, itu menurut saya kurang tepat ya, kurang tepat. Jangankan itu lah, bansos aja masih banyak yang nyasar, ya kan? Rasduk juga masih banyak yang nyasar, apalagi yang seperti ini ya. Ini pendapat saya tidak sepakat untuk hal motor tadi ya, dengan dialihkan menjadi dana stimulus untuk membantu keuangan dalam rangka untuk menggenjot pembangunan di desa tersebut. Cuman caranya ini menurut saya kurang tepat. Tapi kalau untuk digunakan dengan padat karya, ini saya sangat sepakat sekali.
sudah jelas kalau padat karya itu yang menggunakan dan menerima manfaatnya itu masyarakat desa. Dan di samping itu pula di saat pekerjaannya itu misalkan perbaikan gang, pembersihan got, atau misalkan taman gitu ya, taman fasum gitu, fasilitas umum misalkan kayak taman atau apa semacam itu. Nah, itu yang bekerja juga, yang bekerja tuh harus masyarakat desa tersebut. Jadi bukan hanya dimanfaatkan dalam hal jalan dan lain sebagainya, tapi tenaga kerja pun di desa itu ada, jadi masuk gitu. Jadi bisa buat menyalurkan tenaga kerja, walaupun itu hitungannya hanya ya selama kerjaan itu aja. Tapi setidaknya manfaatnya itu bisa ke dalam satu desa itu. Itu pendapat saya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi ini ya dari saya, dari orang yang tidak memahami ya, dari orang awam, dari orang yang bukan siapa-siapa, yang tidak mengerti tentang menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan ya. Tapi itulah pendapat saya. Mudah-mudahan ini pun bisa menjadi pembelajaran buat saya dan bisa menjadi pembelajaran juga buat semuanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi dan bagi kita pemilih bisa melihat siapa nih yang berbobot ya, siapa nih yang berbobot di saat diskusi kemarin ya dengan program-programnya mereka. Oke, seperti itu saja dulu ya. Terima kasih nih buat semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa tanggal 27 yang hanya tinggal beberapa hari lagi, tanggal 27 November 2024, mari kita datang rame-rame ke tempat TPS masing-masing untuk menyalurkan suara hak demokrasi kalian ya, untuk menyalurkan semua hak demokrasi kita semua ya di setiap masing-masing TPS. Oke. Dan setelah itu jangan lupa untuk mencoblos nomor 2. Coblos nomor 2 ya, Luki Hakim Saifuddin untuk menjemput kemenangan Indramayu menjadi adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih.